Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Konita Anafida yang hari ini akan memberikan penjabaran hubungan visi dan misi Universitas Islam Majapahit dengan sistem perekonomian Islam di masa COVID-19. Pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana perekonomian Islam itu dimulai. Karena seperti yang dapat kita semua ketahui, sistem perekonomian sebelum datangnya Islam terkenal dengan praktik kecurangan di mana-mana. Hingga kemudian turunlah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana mengatur hubungan perekonomian dan berbisnis yang baik dan benar. Setelah datangnya Islam, bisa dikatakan sistem perekonomian jauh lebih baik. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam berlebihan yang berujung pada perusakan ekosistem, tidak ada produksi yang berorientasi pada untung semata, jurang kemiskinan tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga triliunan rupiah. Segala sesuatunya teratur dalam syariat-syariat Islam yang ditegakkan sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktik, merupakan hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Semakin berkembangnya zaman, maka sistem perekonomian juga akan lebih berevolusi, melibatkan lebih banyak manusia, usaha, jenis perdagangan, skala besar yang kemudian memaksa para tokoh-tokoh ekonomi Islam ini untuk memunculkan gagasan-gagasan baru. Salah satu contohnya adalah Zaid bin Ali 80-120 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 699 sampai 738 Masehi. Beliau menggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Kemudian ada Imam Abu Hanifah yang menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli yang kemudian saat ini dengan al-bai' as-salam al-mu'ah. Sekarang kita akan masuk ke topik utama, visi dan misi Universitas Islam Majapahit berhubungan dengan perekonomian Islam di masa COVID-19. Visi dan misi yang pertama adalah membangun infrastruktur pembelajaran yang bercirikan budaya Majapahit dan Islam yang meliputi budaya akademik, corporate culture, seni, dan bangunan. Yang kedua ada mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana, prasarana, dan kelulusan. Yang ketiga adalah menghasilkan kinerja tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan. Sistem perekonomian selalu berdampak terhadap aspek lainnya termasuk budaya, pembangunan, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan untuk membangun sebuah sistem yang baik dibutuhkan perekonomian yang stabil. Pendapat saya tentang visi dan misi Universitas Islam Majapahit dengan sistem perekonomian Islam COVID-19 ini adalah bagaimana segala sesuatunya itu rancu, tidak jelas karena ketidakstabilan ekonomi negara maupun finansial individu masing-masing. Sehingga mewujudkan visi dan misi itu sendiri akan lebih susah, akan lebih menantang. Kita mencoba kembali kepada masa-masa awal masuknya Islam di Arab sana. Sistem perekonomian para kaum muslimin saat itu juga kacau karena didiskriminasi dan diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tidak menerima perdagangan maupun pembelian dari umat muslim yang saat itu menimbulkan kekacauan ekonomi bagi umat muslim sendiri. Hingga kemudian mereka memutuskan untuk berhijrah keluar dari Mekah demi membangun sistem perekonomian yang jauh lebih baik. Bisa dikatakan kondisi kita saat ini sedikit banyak mirip dengan beliau-beliau tersebut. Perbedaannya adalah mereka melakukannya karena tidak punya pilihan, sedangkan kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kesimpulannya adalah bagaimana kita menjaga spiritual Islam tersebut untuk tetap melaksanakan visi dan misi Universitas Islam Majapahit di tengah sistem perekonomian masa COVID-19 yang sedang kacau saat ini. Ya, sekian dari saya penjabaran tentang sistem perekonomian Islam di masa COVID-19 tadi. Semoga bisa membantu kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan visi dan misi. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam video ini karena manusia merupakan tempat khilaf dan lupa.
Dan apabila Anda menemukan hal-hal yang patut dikoreksi dari penjabaran saya barusan, silahkan komen di bawah dan biarkan saya lebih mengetahui lagi tentang sistem perekonomian Islam itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.